Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan ini. Dan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga tidak menurunnya semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bahaya adu domba menurut agama Islam. Menggunjing, adu domba, atau memutarbalikan fakta itu merupakan namimah. Namimah merupakan wujud atau lemahnya keimanan seseorang yang diharamkan oleh agama Islam. Apa itu namimah? Hari ini saya akan membahas tentang namimah atau adu domba. Adu domba atau namimah merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela, karena tujuan daripada adu domba itu ialah menyebarluaskan berita yang tidak benar atau fitnah, agar antar individu atau masyarakat muslim tidak saling menyukai satu sama lain dan akhirnya terjadi pertikaian dan peperangan. Petaka adu domba zaman sekarang. Adu domba dapat dilakukan melalui media sosial. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahaya dari namimah atau adu domba. Padahal adu domba ini sangatlah berbahaya. Yang pertama, adu domba merupakan perbuatan dosa yang mana surga diharamkan baginya. Dengan kata lain, neraka adalah balasan daripadanya. Yang kedua, bahaya utama daripada adu domba ialah dapat menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar sesama muslim. Yang ketiga, adu domba merupakan pemicu terputusnya tali silaturahmi dan tali persaudaraan. Yang keempat, terjadi keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kullahallafim mahin hammajim masaim binamim, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menggunjing atau mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, kenapa orang melakukan namimah? Satu, tidak mengerti bahwa perbuatan itu haram. Yang kedua, jiwanya dipenuhi kesombongan dan kedengkian. Ketiga, senang berkumpul dengan orang yang suka menggunjing. Keempat, ingin tahu kondisi setiap orang karena iri dan dengki. Padahal perbuatan namimah tersebut sangat berbahaya dan berdampak negatif.
Cara supaya terhindar dari sifat atau perilaku namimah. 1. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulai dari diri sendiri untuk menyadari bahwa adu domba merupakan perbuatan tercela yang berakibat dosa serta dampak yang disebabkannya tidaklah main-main sehingga harus dijauhi. Yang ketiga, menghindar daripada hal-hal bisa menyebabkan adu domba seperti bergosip. Yang keempat, menjalin silaturahmi yang baik terhadap sesama muslim. Yang kelima, biasakan diri bersikap ramah dan jujur. Yang keenam, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jika ada orang yang berniat mengadu domba, maka yang kita lakukan adalah 1. Jangan membenarkan perkataan dari mereka yang berniat mengadu domba. Yang kedua, berikan nasihat agar ia tersadar bahwa perbuatan adu domba adalah salah. Yang ketiga, jangan berprasangka buruk pada orang yang menjadi korban adu domba. Keempat, jangan mencurigai maupun mencari-cari aib orang yang menjadi korban adu domba. Yang kelima, jangan ikut-ikutan melakukan adu domba. Maka dari itu, ayo jauhi adu domba, perkuat silaturahmi dengan sesama, jaga persatuan bangsa. Semoga kita semua senantiasa terhindar dari sifat atau perbuatan namimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.